Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Libella Dina Dumarahap dari kelas matematika 2021E dengan nomor NIM 21030214039 Universitas Negeri Surabaya. Asal tempat tinggal saya dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem etika dan politik. Yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Dr. Purwojadi, Magister Sains. Yang akan dijelaskan yang pertama adalah etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapannya. Lalu yang kedua, contoh Pancasila sebagai etika politik. Lalu yang ketiga, yang terakhir, etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapan saya dibela dalam belajar berusaha mencapai cita-cita, profesi atau pekerjaan untuk dapat memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Yang pertama, etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapannya. Definisi etika politik Pancasila yaitu yang pertama, definisi etika secara umum itu suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Lalu untuk definisi etika politiknya, etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia bagaimana mestinya dalam manusia sebagai warga negara yang harus taat kepada hukum yang berlaku di negara ini. Lalu definisi etika politik Pancasila merupakan cabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan dan diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Untuk pengertiannya, etika umum itu adalah etika yang mempertanyakan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia secara umum. Lalu etika khusus itu membahas tentang hubungan atau penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum yang hubungannya dengan bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individu adalah penerapan etika yang menyangkut kewajiban diri sendiri untuk patuh dengan konsep benar dan salah yang diatur dalam sistem etika individu. Sedangkan etika sosial merupakan kewajiban manusia untuk menerapkan etika terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat sesuai tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Nilai etika politik Pancasila. Etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai etika politik Pancasila ada 10. Yang pertama, tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Lalu yang kedua, tatanan negara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Lalu yang ketiga, tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Lalu yang keempat, tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai pemusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah.
Lalu yang kelima, tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu yang keenam, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Lalu yang ketujuh, tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang kedelapan, tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Lalu yang kesembilan, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Lalu yang kesepuluh, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Contoh penerapan etika politik Pancasila. Dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye yang sesuai dengan etika Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, akan tetapi harus dengan tetap memegang prinsip, yaitu berupaya dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan, tentunya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan nggak akan pernah terjadi. Hal ini didasarkan pada sila ketiga. Lalu yang kedua, peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan itu berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Lalu yang ketiga, pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir, kemakmuran dan kesetaraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesetaraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila ke-5. Lalu yang keempat, dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu untuk kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. Lalu yang kelima, permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan, namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara, yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah. Adapun pengertian politik secara non-ilmiah, yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, materi yang kedua, contoh Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai dasar negara atau filosofi of translate, ideologi maupun Pancasila hidup bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai ground yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia tidak terkecuali dalam kehidupan politik Indonesia. Ada serangkaian nilai yang bersumber dari Pancasila dan membentuk serangkaian etika politik bagi para pelaku politik di Indonesia. Dengan adanya etika politik ini, maka bangsa Indonesia telah mempunyai pedoman dalam menjalankan segala kegiatan politiknya agar sesuai dengan contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Dalam pembahasan mengenai contoh dari Pancasila sebagai etika politik, kita tidak bisa lepas dari prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai etika politik. Secara garis besar, kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip etika politik. Berikut prinsip-prinsip etika politik berdasarkan Pancasila serta contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku, maupun ras. Contohnya kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia.
Lalu toleransi terhadap kegiatan peribadahan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu. Lalu pemberian jaminan pelindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. Lalu mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. Lalu contoh yang terakhir, semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun. Lalu hak asasi manusia, yang kedua hak asasi manusia, segala kegiatan politik yang di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Contohnya, kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 28. Lalu yang kedua, kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Lalu yang ketiga, semua warga negara berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Lalu yang keempat, wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan penjuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. Lalu yang ketiga, persatuan bangsa. Menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak dapat lepas dari peran manusia lain. Dengan adanya persatuan, manusia dapat lebih baik lagi. Persatuan akan terasa lebih berarti lagi jika di tengah perbedaan seperti dari segi agama, budaya, dan suku. Contohnya, tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya. Lalu yang kedua, toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. Yang ketiga, selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Lalu yang keempat, tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung sara. 4. Demokrasi. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya, dan ditambah lagi dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentuan etika. Contohnya, yang pertama, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. Lalu yang kedua, kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Lalu yang ketiga, kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat maupun pemimpin. Lalu yang keempat, kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. Lalu yang kelima, menjadikan musyawarah atau untuk mufakat sebagai metode penetapan kebijakan. Lalu yang ke-6, pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Lalu yang ke-7, terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. 5. Keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai yang dasar bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Tentunya, tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. Lalu yang kedua, semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, lalu bukan hanya kepentingan elit politik semata. Lalu yang keempat, menerapkan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Lalu yang kelima, pemerintahan yang jauh dari tindak pidana, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh pelanggaran dari Pancasila sebagai etika politik. Pejabat terlibat dalam tindak. Yang pertama, pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingannya sendiri. Lalu yang ketiga, elit politik yang terjerat kasus namun mendapat perlakuan khusus selama proses pengadilan dan menjalani masa hukumnya. 4. Pengalian isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks. Lalu yang kelima, serangan fajar atau gratifikasi berkedok
bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik. Lalu yang keenam, negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Materi yang terakhir, etika Kode Pancasila, nilai dan contoh penerapan saya, Libelda dalam belajar berusaha mencapai cita-cita profesi atau pekerjaan untuk dapat memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Nilai-nilainya, yang pertama sebagai mahasiswa harus selalu berusaha mengembangkan pengetahuan intelektualnya. Lalu yang kedua dapat menemukan solusi dari berbagai persoalan dalam dunia perkuliahan. Lalu yang ketiga memiliki jiwa semangat yang tinggi, cerdas, dan inovasi. Lalu yang keempat memiliki tanggung jawab moral. Contoh penerapan saya yang saya lakukan yaitu belajar tidak hanya saat di kelas, tetapi juga di luar kelas. Yang kedua, ikut kegiatan seperti relawan untuk mengembangkan soft skill, percaya diri, dan kepekaan terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga, memperbanyak koneksi dengan bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Ini adalah referensi-referensi yang saya pakai dalam menyusun materi Pancasila sebagai sistem etika dan politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.